malikul mulk dzul jalali wal ikram ya muqsit ya jami ya ghani ya mughni ya mani'u ya dharu ya nafi'u ya nuru ya hadi ya badi'u ya baqi ya warisu ya rashidu ya sabur azza wa jalla dzikruhu. Baik, insyaallah dulu ya, kita lanjutkan sama-sama tadabbur Al-Quran, melanjutkan ayat yang kemarin, ayat 222 ya, kemarin 221. Sudah dibuka, takut salah dengar lagi. 222 Al-Baqarah. Sudah ya, kita sama-sama baca terlebih dahulu. Al-Baqarah ayat 222. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yadhhur wa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Shadaqallahul adzim. Silakan kalau ada yang mau menerjemahkan, Ibnu terjemahkan dulu, bacakan terjemahnya. Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang haid, katakanlah itu adalah sesuatu yang kotor dan terjauhilah istrimu pada waktu haid, dan jangan kamu dekati sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurkanlah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh Allah menyukai orang yang mencucikan diri. Masya Allah, itu terjemahannya ya. Wa yas'alunaka 'anil mahid, dan mereka bertanya kepada engkau kembali kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka siapa? Para sahabat waktu itu ya. 'Anil mahid, tentang haid. Qul huwa adan, katakanlah haid itu adalah, adan itu kotoran, aslinya sih gangguan, nanti kita bahas. Fa'tazilun nisaa fil mahid, maka jauhilah oleh kalian suami, maksudnya nisaa fil mahid, ketika perempuan sedang haid. Wala taqrabuhunna hatta yadhur, dan janganlah kalian mendekati mereka. Hunna itu mereka untuk perempuan, kalau untuk laki-laki hum. Dan wala taqrabuhunna, dan janganlah dekati mereka istri-istri hatta yadhur, sampai mereka suci. Fa idza tatahharna, apabila telah suci, maksudnya perempuan itu, fa'tuhunna, maka datangilah mereka istri-istri min haitsu amarakumullah, dari mana saja sesuai dengan ketentuan Allah atau perintah Allah. Innallaha yuhibbu tawwabina, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah juga mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Itu terjemahnya. Kira-kira ayat ini berkenaan dengan apa, Bu? Tentang haid. Nanti kita bahas ya. Jadi mudah-mudahan sih ya, kita Rasulullah itu tidak segan-segan, tidak malu-malu menerangkan tentang kebenaran ya, walaupun tentang hubungan suami istri.
Tapi tentunya dengan penyampaian yang halus gitu ya, tidak vulgar. Nanti kita akan bahas. Ini akan merujuk kepada kitab tafsir Al-Baghawi. Al-Baghawi itu adalah ulama besar ahli tafsir, ahli hadis, ahli fikih. Jadi lengkap ketika menafsir ayat ini lengkap dengan fikih-fikihnya Bu ya. Ya, beliau itu lahir di tahun sekitar 400 Masehi lah. Sementara Imam Syafi'i 150-an. Jadi beliau itu ulama Syafi'iyah. Mazhab Syafi'iyah yang terkenal ahli tafsir, ahli hadis, dan ahli fikih. Nah, itu Imam Baghawi. Ini saya sudah mengutip dari tafsir Al-Baghawi ya, panjang lebar, mudah-mudahan waktunya cukup, tentang haid seperti itu Bu ya. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan Allah memberikan tambahan ilmu kepada kita Bu ya. Ayat ini turun Ibu dilatar belakangi dengan kaum Yahudi yang ada di Madinah ya. Kaum Yahudi yang ada di Madinah. Kalau orang Yahudi istri-istrinya sedang haid, maka dia diusir dari rumahnya. Dikeluarkanlah mungkin sementara, bukan diusir, mungkin ya disuruh pergilah dari rumahnya. Tidak mau makan bareng sama istrinya, apalagi tidak mau makan bareng, tidak mau minum bareng. Itu kebiasaan orang-orang Yahudi tipu dulu gitu Bu ya. Saya bacakan Bu ya. Anas bin Malik, dari Anas bin Malik, sahabat iya Bu ya, sahabat. Annal Yahuda, karena bahwasanya Yahudi dulu, idza hadatz minhumul mar'atu, apabila istrinya sedang haid, akhrajuha, mereka mengeluarkan istrinya dari rumahnya, minal baiti, dari rumahnya, walam yu'akiluha, dan tidak mau makan bareng dengan istrinya yang sedang haid, walam yusyaribuha, dan tidak juga mau minum bareng dengan istrinya, walam yujami'uha bil baiti, dan tidaklah mereka mau mencampurinya di dalam rumahnya. Seperti itu Bu ya. Itu kira-kira Ibu mau nggak sama suaminya kalau lagi haid, nggak mau makan bareng, nggak minum bareng? Sedih banget tuh ya. Itu ya maka turunlah ayat ini, dan para sahabat mengadukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Andali fasuila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka para sahabat itu bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam andalik, tentang yang tadi Yahudi itu, kebiasaan Yahudi. Fa'anzalallahu ta'ala, maka Allah menurunkan ayat ini. Yas'alunaka anil mahid ya, mereka bertanya-tanya tentang haid, maka turunlah ayat ini. Dan tidak seserem itu ternyata haid itu Bu ya. Nah, sebelum lebih jauh, haid menurut bahasa dari kata hado Bu ya. Haid menurut bahasa dari kata hado. Hado itu artinya memancar atau mengalir gitu Bu ya. Memancar atau mengalir, itu asli arti haid. Tapi kita sudah dianggap bahasa resapan, haid itu haid aja lah. Atau apa Bu bahasa lain dari haid? Haid kan bahasa Arab. Kalau bahasa kitanya apa Bu? Ya, menstruasi. Nah, kalau bahasa Arab, kalau dalam bahasa Arab itu artinya hado, mengalir atau memancar ya, karena kan mohon maaf mengalirkan darah gitu Bu ya, perempuan. Seperti fitrahnya memang seperti itu. Nah, itu dari kata hado, memancar. Kemudian berubah jadi kata benda, yaitu haidun mahid. Jadi mahid itu kalau diterjemahkan secara asli yang keluar, yang memancar gitu Bu ya.
Jadi yas'alunaka 'anil mahid, mereka bertanya-tanya tentang yang mengalir, yang memancar, maksudnya haid, darah haid. Tapi disederhanakan maka haid aja, padahal itu yang memancar, yang mengalir, yaitu dan darah haid gitu ya. Maka turunlah ayat ini, wa yas'alunaka 'anil mahid, dan mereka bertanya-tanya kepada engkau Muhammad, kata Allah, 'anil mahid, tentang yang memancar atau tentang haid. Maka apa Bu jawabannya? Jawabannya di sini. Nah, lanjutkan lagi Bu ya. Dan sahabat itu bertanya beberapa kali Bu tentang ini, beberapa kali kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya yang bernama sahabat Usaid bin Khudair bertanya juga kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya innal Yahuda, sesungguhnya orang Yahudi itu takul kada wa kada, mereka berkata begini begitu ya, yang tadi disampaikan gitu kan. Maka turunlah ayat ini sehingga orang Yahudi marah Bu. Orang Yahudi itu marah. Al Yahudu ma yuridu hada rajula ayyada asayan min amrina illa khalafana. Apa sih maunya Muhammad gitu kan? Apa yang dilakukan Yahudi diselisihi sama dia. Gitu ya, begitu marah Bu pas turun ayat ini itu gitu kan. Karena menyelisihi kebiasaan Yahudi. Apabila istri-istrinya haid disuruh keluar dari rumah, gak mau makan bareng, gak mau minum bareng, apalagi di hubungan di rumah, di dalam rumah. Sedih banget Bu ya. maka bersyukurlah datanglah Islam dengan aturannya yang Masya Allah seperti itu. Maka apa jawabannya apa? Kul huwa, apa jawabannya tentang ditanya tentang haid? Yaitu kul huwa, ada katakanlah, kata Allah, jawablah wahai Muhammad. Kan para sahabat nanya tuh, yas'alunaka 'anil haid, maka Allah ngasih wahyu, ngasih bimbingan. Kul, katakanlah wahai Muhammad, ya, huwa adan, haid itu adalah gangguan. Adan itu aslinya gangguan, cuma diterjemahkan biar lebih halus adalah kotoran. Karena sesuatu yang kotor kan mengganggu Bu ya. Baju aja yang bagus kalau kotor mengganggu ya. Kan darah haid juga mengganggu Bu ya. Ya kan serba gak enak kan Bu ya. Gerak gak enak, ini gak enak, itu gak boleh, ini gak boleh, gitu kan, seperti itu. Maka ada arti aslinya gangguan. Ada apa namanya, duri di jalan itu disebut adat gangguan gitu. Tapi di sini lebih halus lagi adalah kotoran. Karena darah haid memang mengganggu dan dia bukan darah biasa kan Bu ya, kotoran gitu. Kotoran yang memang harus secara fitrah bagus dikeluarkan untuk kaum ibu-ibu seperti itu Bu ya. Yaitu kul huwa, dia adalah gangguan. Nih, kata Imam Al-Baghawi, adan itu adalah wal adalah kullu ma yukrahu min kulli syai. Yang tadi itu yang saya sampaikan ya. Wal itu adalah kullu ma yukrahu min kulli syai, sesuatu yang tidak disukai lah, sesuatu yang mengganggu, itu disebut adza ya. Yang memang biasanya walaupun itu sudah fitrah, tapi kan ibu-ibu merasa terganggu Bu ya. Tapi kan itu memang sudah fitrah perempuan ya. Malah kalau tidak haid bertanya-tanya Bu ya. Nah, jangan-jangan Mama Ibnu nambah lagi nih, ya kan? atau ada bibit penyakit tuh, ada bibit penyakit. Maka Allah itu memang memspesialisasikan perempuan. Dan nanti ada konsekuensinya, ada larangan ini dan kaum muhajirin dan ansor. Ada orang-orang Yahudi di Madinah itu kan banyak orang.
Yahudi itu mempengaruhi kebiasaan. Jadi kalau istrinya sedang haid, itu tadi yang tadi sampaikan di awal, dikeluarkan istrinya dari rumah, gak mau makan bareng, gak mau minum bareng, kan kasihan. Tajilu di sini jauhi adalah bahasa kiasan, Bu, bukan menjauhi, nggak boleh makan bareng, mohon maaf ya, tidur bareng, bukan, tapi jauhi di sini adalah jangan seperti itulah, jangan melakukan hubungan suami istri. Ya, mohon maaf ini karena ini sedang pembahasan ini Bu ya. Karena Rasulullah itu tidak segan-segan menyampaikan kebenaran walaupun itu tentang hubungan suami istri. Tapi insya Allah dengan bahasa halus. Karena saya juga nggak biasa Bu, terlalu vulgar seperti itu Bu ya. Nah, yang dilarang itu adalah ta'jilun nisa'il mahid, maksudnya jangan berhubungan badan. Itu yang dilarang. Tapi kalau makan, minum silakan. Tidak boleh, tidak dilarang. Bahkan mohon maaf, tidur bersama juga silakan. Kita tidak dilarang seperti itu ya, tidak dilarang. Nah, maksudnya adalah saya bacakan Bu ya, minum ya. Kalian mendekati mereka, hunna itu kembali kepada perempuan. Mereka perempuan hunna. Kalau mereka laki-laki ya. Wala taqrabuhunna, jangan dekati mereka istri, maksudnya yang sedang haid tadi. Nah, maksudnya adalah ai maksudnya kata Imam Al-Baghawi, la tujami'uhunna, ya, jangan hubungan suami istri. Amal mula masatu wal madaja'atu ma'aha fajaizah. Apa artinya itu? Adapun tidur bareng di tempat tidur, wal madaja'ah itu tempat tidur ya, ma'aha bersama istri, fajaizah, maka boleh ya. Kalau tidur boleh ya, sama Ibnu ya. Kalau tidur bareng boleh sama boleh. Jangan diusir kalau boleh mau tidur bareng sedang boleh, gitu kan, seperti itu. Nah, itu maksudnya Bu ya. Jelas sampai di sini Bu? Nah, jelas. Nah, biar lebih jelasnya lagi, Imam Al-Baghawi juga mengutip tuh an Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah siapa Bu? Aisyah istrinya Nabi yang mungkin yang sehari-hari bersama Nabi. Dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoi kepadanya, qalat, Aisyah berkata, kuntu agtasilu anna wan nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku itu pernah mandi, mohon maaf ya, pernah mandi bareng gitu ya. Ibu suka mandi bareng enggak sama suaminya, Bu? Jarang ya. Iya. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Ini mah hanya menceritakan Aisyah, romantisnya Aisyah dengan Nabi gitu ya. Kalau kita mah enggak mau itu ya. Ngambek. Minal inai, di dalam kamar mandi lah. Ya. Kalau ina itu sebenarnya bejana gede, tapi kalau sekarang kamar mandi lah. Di satu kamar mandi yang sama, wahidin, satu tempat lah istilahnya Bu ya. Kilana junub, dan Aisyah sedang junub ya, sedang haid. Gitu. Kemudian di kondisi yang lain, wa kana yamuruni an atazira fa yubashshiruhna wa ana haid ya. Dan di kondisi yang lain pun Rasulullah pernah meminum bekas minum Aisyah gelas ya, gitu. Kemudian di kondisi yang lain juga, wa kana yukhriju ra'sahu ilayya wa huwa mutaqibun faqshilhu wa ana haid. Dan Rasulullah pun pernah meminta merapikan rambutnya ketika Rasulullah sedang i'tikaf di masjid, padahal Aisyah sedang haid. Nah, ini berdalil boleh makan bareng ya, bahkan melayani suami dengan membersihkan rambutnya ya. Bahkan mohon maaf ya, tadi mandi bersama juga boleh ya, boleh.
Berbeda dengan Yahudi, itu betul-betul dikucilkan istri. Nah, gitu. Maka berbahagialah Bu ya, Islam itu datang, dan penjelasannya tidak malu-malu gitu. Memang harus dijelaskan hal seperti ini. Seperti ini. Kemudian Bu ya, dari Ummu Salamah. Ummu Salamah siapa Bu? Istri Rasulullah juga ya. Dari Ummu Salamah, qalat, dia berkata, itu wa ana ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku itu sedang haid. Nah, dan waktu itu sedang bersama Rasulullah fil khamilati, dalam satu selimut. Maaf, dalam satu selimut. Fansalat fa kharajtu minha fa khadtu siyaba haid. Kemudian aku bergegas keluar karena aku sedang haid, mau pakai baju khusus lah. Kalau sekarang mau pakai apa Bu? Itulah ya. Kalau sekarang pakai apa Bu perempuan? Itulah ya, begitu. Saya mohon maaf ya menerangkan ini karena memang harus dijelaskan ya, tapi dengan bahasa yang lebih halus. Maka Rasulullah memanggilnya Bu ya, Pakola li. Kemudian Rasulullah berkata kepadaku, ya, Anaf anbiski, kultu na'am. Apakah kamu sedang haid? Na'am. Iya. Maka Rasulullah fada'ani fadkhalani ma'ahu bil khamilah. Maka Rasulullah mengajak dalam satu selimut. Ya, jadi maksudnya walaupun sedang haid boleh tidur bareng, tidak ada larangan. Ya, asal jangan yang melakukan yang dilarang seperti itu. Itu bantahan dari kebiasaan Yahudi yang kalau istrinya haid dikeluarkan dari rumah, gak mau makan bareng, gak mau minum bareng, gak mau menemani istrinya selama haid. Tapi Islam datang hanya melarang yang dilarang saja. Ya, yang itu boleh. Ya. Apa yang dilarang Bu dalam haid Bu? Ya, yang dilarang oleh yang haid apa Bu? Sholat, ya. Terus puasa, memegang Al-Quran, apalagi? Nah, nanti ini dijelasin di sini. An Ibni Abbas. Ibnu Abbas itu anaknya sahabat Abbas, paman Nabi. Berarti ini masih saudara Nabi. Ibnu Abbas itu ahli tafsir yang masih kecil waktu itu. Ibnu Abbas itu anaknya Abbas, pamannya Nabi. Hidup sejaman dengan Nabi, tapi waktu Nabi masih ada, Nabi Abbas itu usia kurang lebih 8 tahun. Tapi 8 tahun udah pinter Bu. Sampai beliau menjadi ahli tafsir. Nah, itu kata Ibnu Abbas itu ya, wa yamna'ul haid, yang menghalangi haid itu adalah jawazas shalah. Jadi haid menghalangi sholat. Kalau sedang haid, walaupun semangat sholat ya jangan, karena dengan haid maka terlarang sholat. Nah, gitu Bu ya. Wa wujubaha, dan juga menghalangi kewajibannya. Maksudnya begini, tidak boleh melakukannya dan kewajibannya juga gugur gitu. Tidak berdosa gitu. Walaupun wajib kan, kalau sedang normal kan wajib, tapi ketika haid nggak boleh sholat, dan itu tidak menjadi wajib, malah haram kalau sholat seperti itu. Wa yamna'u zawajas soimi, sementara puasa saum adalah menahan kebolehannya. Kan kalau nggak haid boleh saum, tapi kalau ketika haid nggak boleh saum. Wala yajibu qada sholat. Tapi bedanya, kalau saum ada kodo, ada pengganti. Kalau sholat nggak ada kodo, betul kan Bu? Iya. Kalau ibu sudah selesai haid kan nggak harus kodo sholat. Tapi kalau larangannya seperti itu. Terus ibu nanya, ketika sekeluarga itu puasa kemarin telah lewat, ibu menyiapkan makan sahur, bangun ya, walaupun ibu nggak puasa karena sedang haid. Kemudian ibu juga nggak sholat, nggak tarawih, padahal ibu pengen tarawih, itu pahalanya tetap mengalir Bu.
sebagaimana ibu sebagaimana ibu kebiasaan ibu tidak haid itu mengalir. Nah, dan pahala suami anak yang ibu kasih siapkan makan sahur dan bukanya itu juga mengalir pahala saumnya ke ibu. Justru ibu boleh makan kan, sebetulnya itu bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu ya Bu ya. Ini senada dengan waktu dulu ibu-ibu emak-emak di zaman Rasulullah protes kepada Nabi. Ya Rasulullah, kenapa laki-laki diwajibkan jihad di medan perang? Karena waktu itu kan sedang perang kan Bu ya. Jadi menjadi kewajiban pada waktu itu yang dibebankan kepada kaum bapak. Ya, ibu-ibu tidak diwajibkan. Saking semangatnya, maka ibu-ibu nanya kepada Rasulullah, kenapa perempuan tidak diwajibkan jihad sementara para laki-laki diwajibkan? Kata Rasulullah, jihad dukunna bi baitikunna. Jihad kalian, mama ibu-ibu di rumah. Ya, jadi pahalanya sama dengan mengizinkan suami berjihad. Ya, sama dengan konteks yang tadi. Ya, anaknya makan sahur berbuka itu pahalanya mengalir juga kepada ibu. Seperti itu. Justru itu kasih sayang dari Allah. Karena itu kan berupa adat, kotoran. Kalau dikeluarkan itu menjadi bagus ya, kalau enggak itu menjadi penyakit. Seperti itu Bu ya. Bisa dipahami? Bahkan masa idah itu ada hikmah di balik. Kenapa masa idah yang dicerai itu 3 kali suci? Karena ketika dia menikah lagi tidak ada bibit penyakit. Nah, pertama untuk mengetahui takutnya ada hamil dari suami yang dulu. Kedua, ketika dapat suami baru, mohon maaf bercampur, itu tidak ada penyakit. Karena menurut medis, kalau belum 3 bulan ada percampuran yang dulu sama yang baru, itu bisa jadi penyakit. Itu ya. Kenapa masa idah yang sudah meninggal lebih lama, 4 bulan, 10? Kenapa? Karena masa netralisasi yang ada di yang ada di wanita itu lebih lama Bu. Kenapa lebih lama? Karena ada rasa kesedihan ditinggalkan suaminya. Sedih nggak Bu kalau tinggal suami? Apa senang? Kan ada tuh ya, ada di sekarang juga suaminya baru meninggal seminggu udah nikah. Kan itu nggak boleh ya Bu. Iya, udah nikah. Ada ya, zaman sekarang itu ya Allah. Iya, nggak boleh. Itu padahal Allah itu sayang, ada hikmahnya. Selain untuk mengetahui itu takut ada anak, kenapa lebih lama ditinggal suami? Karena netralisasinya agak lama, karena bercampur kesedihan Bu, agak lama. Jadi kalau lewat dari 4 bulan 10 hari itu sudah normal lagi. Ketika ada suami baru, ya suami baru setelah ditinggalkan meninggal sudah aman, tidak ada bibit penyakit itulah kanker lah apalah nauzubillah min dzalik. Itu ya. Jadi Allah yang Maha tahu makhluknya, maka ada syariat itu dan ternyata dibenarkan oleh kedokteran, oleh medis. Apalagi Bu yang dilarang oleh sedang haid. Nah, kemudian kalau ini dari Aisyah Bu ya. Tadi dari Ibnu Abbas. Dari Aisyah qalat, "Kunna nahidu 'inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kami itu sedang haid di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa nadkhuru fa ya'muruna bi qada' asyam. Kemudian setelah suci maka Rasulullah memerintahkan untuk qada puasa, wala ya'muruna bi qada'is shalah, tapi tidak memerintahkan untuk qada salat. Ini dalilnya Bu ya. Kenapa kalau ada yang nanya kenapa salat enggak diqada? Saya pengen qada salat nih. Ya, jangan terlalu solehah Bu ya. Kalau enggak boleh itu bonus Bu ya. Nah, ini dalilnya ya. Tadi ada 2. Jadi kalau puasa memang harus diqada. Kalau salat tidak. Karena memang tidak ada juga qada salat ya. Tidak ada qada salat ya.
Yang ada itu apa, Bu? Yang ada tuh begini, ketika ibu ketiduran pules, Bu ya, subuh bangun jam 7 itu bukan qadha tapi langsung sholat gitu maksudnya. Sholat aja jam 7 ya, walaupun udah siang, tapi jangan diselangi dengan aktivitas yang lain, nonton TV dulu, baca WA dulu, jangan. Kalau ketiduran pulas nggak dengar sama sekali adzan, nggak ingat, bangun langsung wudhu sholat, itu paling juga itu ada itu, tapi itu bukan qadha ya, sholat aja, sholat kesiangan tapi memang tidak ada jeda, itu boleh, Bu ya, kalau ibu ketiduran. Kan ada kondisi kita lelah tuh, nggak tahu di tempatnya, wah itu boleh seperti itu. Itu seperti itu, Bu ya. Nah, kemudian yang tadi yang Mama Ibu sampaikan, kata Aisyah, Rasulullah pernah berkata, wala yajuzu lil haidi, tidak dibolehkan kepada orang wanita yang sedang haid adalah at-tawaf bil baiti, tawaf di Masjidil Haram, tidak boleh kalau sedang haid. Makanya yang pergi haji suka di gimana ya? Katanya kalau perempuan pergi haji suka direkayasa atau gimana supaya pas di sana tidak haid. Memang boleh juga sih, itu diperbolehkan, Bu ya. Walai atikafu fil masjid, tidak boleh berdiam diri di walaupun ini berbeda pendapat para ulama ya, ada yang membolehkan, ada yang melarang. Nah, kalau zaman sekarang kan ada pembalut, itu boleh, karena kan yang dilarang itu takut kotoran itu netes gitu. Jadi emang ada dua pendapat, ada yang sama sekali nggak boleh, ada yang membolehkan dengan syarat nggak harus terjaga. Apalagi zaman sekarang, kalau zaman dulu mungkin nggak ada ya, kalau zaman sekarang kan masih bisa seperti itu. Wala masul mushaf, dilarang memegang mushaf. Ini juga kadang-kadang ada perbedaan, Bu. Boleh memegang mushaf, yang nggak boleh itu baca, tapi biar aman ya, mazhab Syafi'i itu lebih aman sebetulnya. Jadi lebih hati-hati kalau mazhab Syafi'i, memang memegang mushaf pun dijauhi, dilarang. Gitu, Bu ya. Apa yang kategori mushaf? Mushaf itu kalau isinya mushaf tulisan Arab. Kalau berupa buku itu bukan dikategorikan mushaf ya, mushaf. Bahkan handphone pun itu tidak dikategorikan mushaf. Tapi kalau ini yang enggak ada terjemahnya itu mushaf ya. Wala qiraatul Quran, dan tidak boleh membaca Al-Quran. Oh kan saya pengen baca Al-Quran, itu tadi Ibu zikir. Ibu kan bisa zikir ya, yang lain. Tidak harus baca Quran. Boleh kalau ada doa. Kalau doa di dalam Al-Quran boleh. Yang tidak boleh itu ayat utuh. Ayat utuh. Tapi kalau berdoa, Rabbana atina fid dunya, itu kan surat Al-Baqarah ayat 120 kalau tidak salah. Wa idza qadaitum manasikakum wadhkurullah, ya kan? Terus wadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw terus kesananya wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu bil akhirati min khalaq. Nah, ini berdoa yang kita sering baca, doa sapu jagat kan, Bu ya. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Itu kan di doa Al-Quran. Nah, kalau potongan doa boleh. Rabbi habli minas sholihin, itu potongan doa dalam surat Al-Furqan, doa Nabi Ibrahim, boleh itu maksudnya. Tapi kalau untuk baca Al-Quran bersengaja memang dilarang, haram. Tapi kalau potongannya dijadikan doa, boleh. Bisa dipahami, Bu ya? Karena ini kan kita harus kaji biar jelas. Atau seorang guru Al-Quran, kalau tidak ada guru yang lain boleh mengajarkan Al-Quran, tapi dengan syarat dipotong-potong, Bu. Dipotong-potong. Kalau tidak ada sama sekali, ya dipotong-potong, jangan utuh, ya. Potong perkata
jeda, potong lagi, itu jam untuk dibaca itu, ya. Amannya ya dihindari lah, ya. Cukup berdoa saja. Terus kalau yang hafalan, hafizyo di pesantren boleh di dalam hati hafalannya. Jangan megang mushaf dan bersuara di dalam hati sebagai zikir. Allahu a'lam, itu yang referensi yang didapat seperti itu, ya. Jadi apa? Ya kalau ibu lagi haid tidak harus ibu enggak berzikir, ibu tidak beribadah, tidak. Ibu tetap masih bisa berdoa walaupun itu doa potongan dari Al-Qur'an, ya. Ibu masih bisa berzikir, ya kan? Kan ya yang dilarang itu langsung menyentuh Al-Qur'an, langsung baca aja gitu. Tapi kalau potongan, hafalan selagi di dalam hati itu boleh. Allah a'lam itu, ya. Itu larangan-larangan ketika sedang haid. Ada yang ditanyakan, Bu? Atau ditambahkan? Kali ini berkenaan dengan ibu-ibu nih. Potong rambut, potong kuku. Kalau yang kurban memang ada itu, ya Bu, ya, ada anjuran. Kalau yang haid ya ada beberapa perbedaan lah, Bu, ya. Karena fikih itu luas, Bu, ya. Ada yang memang dianjurkan, tapi ini bukan larangan keras, bukan pengharaman. Ada yang nggak boleh, ada yang membolehkan, seperti itu. Tapi biasanya mazhab Syafi'iyah itu lebih hati-hati. Itu ciri khas mazhab Syafi'iyah, hati-hati dalam segala sesuatu. Gitu, ya, seperti itu. Kalau talaknya jatuh sah, tapi dilarang, haram, tapi talaknya sah, gitu, ya. Kalau itu disebut talak bid'ah. Talak bid'ah itu talak yang tidak sesuai syariat. Jatuh talaknya, tapi dilarang, gitu. Tapi dilarang. Kan ada sekarang seperti itu, Bu, ya. Ada yang sedang haid macam-macam memang sekarang itu, Bu, ya. Itu. Kenapa tadi saya baca di dalam kitab ini juga, kalau diterjemahkan seperti ini, kenapa tidak boleh mentalak yang sedang haid? Karena Rasulullah pernah merayu yang sahabat mentalak sedang haid. Jadi kembali lagi, rujuk lagi, seandainya kalian memang tidak cocok setelah bersih dari haid, ya silakan kalau mau ditalak. Seandainya kalau tidak cocok. Kenapa, Bu? Karena haid tidak dihitung masa iddah. Begini, ibu sedang haid, ya. Jangan ibu lah, contoh yang lain. Ada wanita sedang haid, tiba-tiba ditalak. Nah, itu haid yang masih 1-2 hari tidak dihitung suci. Masa suci tidak, berarti nunggu 3 kali lagi cuci berikutnya. Berarti kan kalau begitu 4 kali cuci. Itu jadi memperpanjang masa iddah. Khawatirnya buram hukum, ya. Buram hukum, padahal haid yang ini tidak dianggap masa suci yang 3 itu. Itu di antara hikmah. Nggak boleh ditalak sedang, ya. Seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Ziarah kubur? Boleh, ya. Asal jangan baca pegang mushaf. Kan kalau berdoa boleh, ya. Yang dilarang itu sholat, saum, baca Al-Quran, megang mushaf, ya. Hubungan suami istri. Selain itu boleh tawaf kalau tidak sedang ihram ibadah haji, seperti itu, ya. Ada lagi? Kalau ibu zikir, ada hafalan di dalam hati, boleh, ya. Jangan ngelamun, ya. Ketika haid ngelamun, nggak zikir, jangan. Nanti malah sabat, ya. Sabat, boleh, ya. Seperti itu. Baik. Kemudian kalimat berikutnya,
Nah, kan tadi tuh dilarang mendekati menggauli istri yang sedang haid, ya. Hatta sampai kapan? Hatta ya tahur, sampai suci. Nah, di sini juga banyak perbedaan ulama, Bu, ya. Kita harus tahu juga perbedaan ulama, ya. Ulama kan baca Al-Qur'an itu ada qiraah tertentu, Bu, ya. Ya. Menurut qiraah Asim, ya. Menurut qiraah Asim, beliau membaca ya toh, ada tasjidnya, Bu, ya. Hatta ya toharna, gitu, ya. Kalau yang dipahami itu berarti sampai mandi, Bu. Suci di sini sampai mandi. Tapi kalau ada yang berpendapat sampai berhenti darahnya saja, ada yang berpendapat seperti itu. Tapi mayoritas ulama, ya, dan itu lebih aman. Suci di sini bukan hanya berhenti darah, tapi sampai mandi wajib, Ibu, ya. Kecuali Abu Hanifah, berarti mazhab Hanafi. Kalau setelah 10 hari dan kemudian berhenti darah haid, maka diperbolehkan tidak mandi, tapi harus mencuci bagian khususnya bagi perempuan. Nah, itu, Ibu, kecuali Abu Hanifah. Kalau mayoritas ulama itu lebih hati-hati setelah mandi. Jadi tidak hanya berhenti. Jadi syaratnya berhenti kemudian mandi, seperti itu, Bu, ya. Kalau suaminya ini, Ibu lebih paham lah tentang suami Ibu, ya. Kan yang nggak boleh itu hubungan. Kalau ini nggak boleh, ya. Kalau ditemani nggak boleh. Itu, Bu, ya. Fa'tuhunna. Kenapa? Karena ada dalil yang ini, Bu. Coba Ibu perhatikan. Faidah tatoharna hatta yathur, ada sampai dia suci. Kemudian diperkuat lagi tuh, ada kata yang mirip. Faidah tatoharna, dan apabila telah suci. Nah, maksudnya mayoritas ulama menafsirkan hatta yathurna itu selesai darah mengalir. Sementara faidah tatoharna itu mandi gitu. Ini lebih aman, seperti itu, ya. Ada pertanyaan, ya, bagaimana kalau keceplosan, ya, menudil mindari, kan itu dilarang, Bu, ya, haram. Bagaimana kalau keceplosan melakukan ini? Ada pendapat ulama, ada yang udah bertaubat saja, bertaubat memohon ampun kepada Allah. Tapi ada pendapat ulama yang lain, tidak cukup memohon ampun, tapi harus membayar kifarat, tebusan, ya, tebusan berupa harta biasanya, ya, tebusan itu sesuai dengan tadi saya udah tandain. Nah, di sini, Bu, ya. Jadi ada dua pendapat, cukup dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau tidak cukup bertaubat tapi harus ada kifarat, membayar tebusan. Jadi saya udah tandain, Bu, ya, seberapa gitu kifaratnya. Tertumpuk, Bu, ya. Yang penting bayar kifarat aja. Nah, besar kifaratnya ini tertumpuk di sini. Harus bayar kifarat, ya. Tapi jangan duit jauh, Ibu, ya, seperti itu. Bayar kifarat. Kemudian kita lanjutkan. Nanti kalau saya ketemu, saya tandain, saya sampaikan ke Ibu. Nah, kalau tadi saya bacakan, Bu, ya, pendapat Abu Hanifah radhiyallahu anhu, ila annahu idang qata'a damuha
di aksaril haid wa hiya adatu asyaratil ayyam, apabila setelah 10 hari darah haid itu berhenti, yazuzu lizawajil ghishwan, maka boleh berhubungan suami istri tanpa qoblal ghusli, sebelum mandi wajib. Itu kata Abu Hanifah. Tapi 10 hari itu ya. Tapi mayoritas ulama harus mandi wajib dulu seperti itu. Terus apa tuh ayatnya? Kemudian fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, apabila telah suci, yang tadi memang ada perbedaan pendapat ulama, tapi kebanyakan memang sampai mandi suci itu bukan hanya berhenti, ya. Kalau haidnya nggak berhenti gimana, Bu? Apa namanya? Istihadah itu dalam fikih dari beberapa referensi itu lebih dari berapa hari, Bu? 14 hari. Nah, kalau lebih dari 14 hari ya boleh, apa yang dilarang boleh dilakukan dengan syarat tetap harus dibersihkan. Ibu mau sholat ada itu ya, tapi sudah lebih dari 15 hari 14 hari, bersihkan saja ibu sambil wudu itu, Bu ya. Mau sholat bersihkan dulu. Karena itu darah bukan darah haid, darah penyakit kalau lebih dari 14 hari. Seperti itu, ya. Kemudian kalimat berikutnya, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Maka kalau sudah bersih, datangilah, dengan bahasa kiasan Ibu ya, dengan Al-Qur'an itu dengan bahasa halus Bu ya, tidak vulgar. Sesuatu yang akan harus dijelaskan tapi dengan berbahasa kiasan. Fa'tuhunna. Allah tidak pernah memakai kata azima dalam Al-Quran ketika membicarakan tentang hubungan suami istri, saking bahasa Al-Quran itu halus. Jadi kalau ada mubalik ustaz di panggung vulgar menerangkan suami istri itu jangan, lah. Saya pun laki-laki malu, nggak enak hati. Tapi kadang-kadang banyak ya, sampai agar mengundang tawa, jangan nggak boleh. Memang hak itu harus dijelaskan tapi dengan bahasa yang santun. Al-Quran itu mungkin bahasa kiasan. Fa'tuhunna, datangilah mereka. Kan maksud datangilah adalah hubungan suami istri. Dan tidak ada kata jima di dalam Al-Quran. Ya, kata jima pun kayaknya agak itu gitu, agak vulgar gitu kan. Padahal jima kan enggak ya kan, bersatu jima itu. Nah itu luar biasa bahasa Al-Quran itu Bu ya. Maka kalau sudah bebas, kalau sudah bersih haid ya, di dalam tafsir ini dijelaskan boleh Bu ya, boleh fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, di mana saja boleh ya, boleh. Maksudnya sesuai ketentuan asal yang ditentukan. Paham nggak Bu? Paham ya. Karena waktu itu Umar bin Khattab mengadu Bu ya, ini nih cerita ini, turunnya ayat ini ya. Dari Said bin Jubair, berkata bahwasanya Umar bin Khattab pernah mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, haraptu, celaka aku kata Umar bin Khattab ya. Rasulullah bertanya, wa malladzi ahlaka, apa itu kata Rasulullah kalau bahasa kita, apa yang dianggap celaka? Qala awaltu rahlil bariha ya, falam yaruddu alaihi syai'a. Aku sudah melakukan hubungan suami istri tapi gitu ya, tidak dari arah apa saya gimana ngomong dulu ya ya dari itulah, banyak ada itunya Bu ya, versi lah gitu ya. Nah Umar merasa berdosa Bu, merasa bersalah, maka
turunlah ayat ini. Fatuhunna min istamaratumul boleh. Kalau sudah suci boleh mau versi apapun lah ya. Yang penting ya itu yang kalau bahasa Arabnya memang parji lah itu ya. Yang penting dan ke parjinya itu bukan ke selain parji. Maka turunlah ayat ini seperti itu Bu ya. Ibu paham lah Ibu ya. Nah, karena apa Bu? Karena orang Yahudi itu dia kalau menganggap kalau hubungan suami istri ya walaupun ke parjina ke perempuan dari beda versi itu bisa juling mata anaknya itu kepercayaan ya Yahudi maka Islam bantah. Silakan kalau sudah suci mah sudah halal Bu ya. Kata Ibnu dari versi manapun asal ya itu ke tempat yang itu Bu ya. Itulah Bu sudah tahu Bu ya, saya juga agak ini ya, bicaranya Bu ya. Ya turunlah ayat ini yang nggak boleh itu dari yang dilarang. Nah itu ya dari dubur ya boleh. Bisa dipahami Bu ya? Nah saya bacakan Bu ya. Kanatil Yahudu karena orang Yahudi taqulu bil ladzi ya'ti muratahu biduriha bikubuliha ya. Karena orang Yahudi itu kalau berhubungan gak mau dari versi ini gitu walaupun ya tujuannya ke yang dibolehkan. Karena innal walada yakunul ahwal fanazzalat karena anaknya bakal juling matanya gitu. Maka itu kan kebiasaan Yahudi kepercayaan. Maka Islam turunlah karena di ayat yang lain nisaukum harsul lakum fa'tu harsakum annasyitum istri kalian itu ibarat ladang maka cocok tanamlah itu kan bahasa halus Bu ya maka cocok tanamlah dari mana arah mana saja boleh gitu ya yang penting jangan yang dilarang gitu masalah Bu ya. Nah itu kemudian Al-Baghawi juga Imam Al-Baghawi juga mengutip jangan lupa kalau sudah berhubungan baca doa ini nih sudah pada hafal belum Bu? Apa? Apalah masa nggak hafal Bu ya? Apa Bu doanya Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah ini doanya Bu ya. Kalau ibu lupa ya bilang ke suaminya Bang kalau sebelum itu baca doa dulu Bang gitu ya. Ani bin Abbas dari Ibnu Abbas qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi pernah bersabda lau anna hadakum idza arada ayati ahlahu qol apabila seseorang ingin bersama istrinya begitulah ya Bu ya maka berdoalah bismillah Allahumma janibnas syaiton ya Allah jauhkanlah aku dari setan wa janibis syaitona ma razaqtana itu doanya Bu ya bismillah Allahumma janibnas syaitona wa janibis syaitona ma razaqtana bismillah dengan menyebut nama Allah jauhkanlah setan ya wajanibis syaitona ma razaqna dan jauhkanlah jangan sampai setan ikut dalam itu rojak tanah dalam itu Bu ya. Jadi kalau nggak baca bismillah setan ikut Bu seperti itu. Dan ini Bu kenapa Imam Al-Baghawi menyampaikan ini? Karena ini awal terbentuknya anak yang solih. Anak yang solih adalah awalnya dari doa ini. Gitu. Insyaallah kalau diawali dengan doa ini, anaknya pun nanti kalau jadi anak itu menjadi anak yang solih. Kenapa Imam Al-Baghawi mengutip doa ini? Ya karena kan ada sinyal boleh berhubungan, tak berhubungannya jangan lupa baca doa. Allah ya itu penjelasan ayat 222. Jadi ini adalah ayatul ahkam ayat yang berbicara tentang hukum
dan nanti sudah dikutip dari ahlinya. Jadi bukan saya hanya membacakan saja, Bu ya. Seperti itu. Bisa dipahami? Insyaallah semua, Bu ya? Ada pertanyaan? Ada? Ya. Ya. Kan tadi nggak ada yang namanya kodok sholat saat dapat. Ya. Tapi saat pertama kali dapat, tahunya masuk waktu zuhur. Perlu nggak pas saat zuhur itu kita sudah bersih, kita kodok yang zuhur itu waktu zuhur. Oh gimana Mbak mau aja? Misalnya kan tadi nggak ada kodok sholat. Iya. Terus pas pertama mau sholat tuh masuklah waktu zuhur. Masuk ke waktu zuhur, kitanya belum sholat, tapi tahunya udah dapat gitu. Udah keluar telat gitu sholatnya belum sholat. Iya misalnya terus setengah jam atau berapa menit pas sholat tadi. Sudah waktu sholat. Sudah waktu sholat. Tapi kita belum sholat. Belum sholat. Misalnya walaupun nggak jam 1 gitu atau sebelumnya gitu, misalnya 10 menit atau 15 menit gitu, itu baru tahu. Nah pas mau wudhu, udah ada keluar gitu. Iya. Wa abu anhu itu dimaafkan insyaallah. Wallahu a'lam. Ya. Wa abu anhu itu sesuatu yang dimaafkan karena di luar kendali kita ya. Apalagi sholatnya nggak disengaja dilalaikan ya. Karena itu tadi, karena kewajiban yang dibolehkan jadi terhalang dengan adanya haid, maka jadi haram kalau dilakukan dan kewajibannya gugur. Itu kan itu menghalangi itu. Jadi itu termasuk wabu anhu, sesuatu yang insyaallah diringankan. Mungkin ada dosa tapi jadi diringankan. Makanya di penghujung ayat ini kan begini ya. Tapi kalau nanti ada keterangan yang lain mungkin ambil aja ya kalau yang lebih bagus ya. Tapi yang sementara itu jawabannya Allah. Maka di ujung ayat ini adalah innallaha yuhibbut tawwabina. Sesungguhnya Allah itu menyukai orang yang bertaubat. Ya karena itu ada darah yang ragu-ragu istihadah ya, ada yang itu. Maka setelah haid maka bertaubat itu bukan berarti kita punya dosa besar, bukan ya, maksudnya ya Allah kalau kemarin gini-gini ya mohon ampun karena memang kondisinya seperti ini gitu ya Bu ya. Kemudian diakhiri wa yuhibbul mutatahhirin. Kan ayat ini diakhiri dengan ini, dan Allah mencintai orang yang mensucikan diri gitu. Jadi suci gitu ya, mau melakukan sama suami sudah suci, kemudian setelah haid juga kita bertaubat. Takutnya selama haid kita jarang zikir, betul nggak Bu? Jarang baca Quran, bahkan yang tadi itu sholat ketinggalan karena belum sholat, belum waktunya sholat tapi sudah datang kan? Nah itu fa'fu anhu, termasuk yang diringankan, yang dimaafkan insyaallah. Wallahu a'lam. Allah yang lebih mengetahui. Ada lagi? Jelas? Karena sudah 5:30 Bu ya. Nunggu asar untuk mandi bersih itu apakah dulunya kodok jamaah itu apa dulunya nggak usah sholat? Saya harus jamaah antara dulu sama asar atau sholat asar doang? Kalau ini saya nggak bisa jawab Bu ya. Takutnya salah ya. Takutnya salah Bu, harus dijamak dengan yang karena ragu-ragu Bu ya. Kalau asar kan wajib sholat ya, tapi kalau duhurnya apakah dijamak dengan asar apakah enggak, saya nggak berani jawab ya, karena saya bukan ahli fikih gitu kan ya. Cuman tadi memang dari Imam Al-Baghawi mengutip fikih karena beliau ahli fikih, tapi kan nggak dibahas itu ya, di tafsir itu tidak ada penjelasan itu. Tapi kalau mau aman ya kembali ke tadi, ada kaidah tadi yang disampaikan oleh Imam Al-Baghawi bahwa kalau haid itu jadi sesuatu yang terhalang kewajibannya. Kalau sholat gugur kewajiban dan terhalang melaksanakannya. Kalau puasa terhalang melaksanakannya nggak boleh, tapi tidak menggugurkan kewajibannya. Tinggal kita kondisikan dengan kita ya. Seperti itu kalau alam sudah mau ya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan Bu ya. Nanti
Nanti bisa didalami lagi tentang hal itu Bu ya. Kalau ada pertemuan yang lain, tapi nanti itu saya juga PR nanti Bu ya. Apakah jamaah ataukah boleh ya. Atau dianggap ya jamaah boleh, nggak boleh, itu juga pasti ada versi para ulama. Yang kaidahnya itu sesuatu yang boleh jadi dilarang gitu. Kalau sholat menghilangkan kewajiban, tapi kalau puasa tidak menghilangkan kewajiban, berarti wajib puasa di hari berikutnya. Wallahu a'lam. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz atas penjelasan tentang masalah haid, apa yang diperbolehkan ketika perempuan sedang haid dan apa yang dilarang ketika perempuan sedang haid. Semoga kita semua menjadi paham dan bisa memahaminya. Sebelum kita akhiri